terlebih halal ya, karena nanti hasil dari makanan yang dimakan oleh ibunya nanti akan jadi ASI, ASI itu nanti akan diminum oleh anaknya. Nah, jangan sampai begini para ibu-ibu nih, siap-siap maksudnya. Jangan sampai punya anak sudah direncana lah, saya mau ngasih susu ibu, ngasih ASI ya cuman 1 bulan atau 2 bulan. Kenapa? Karena saya harus kerja. Nah, nanti sudah apa itu namanya kalau dihentikan, disapih ya, diganti dengan air susu formula ya. Nah, karena apa? Karena nanti yang makanan yang ASI itu ya, ibu-ibu, ASI itu nanti diminum oleh sang jabang bayi gitu ya, oleh bayi. Nanti itulah yang akan membentuk karakter kepribadian anak. Ya. Jadi kalau ada anak sekarang yang agak sulit kayak gitu, ya karena bisa jadi air susu yang diminum itu bukan ASI, tapi siapa? Air susu sapi. Ya. Jadi ibunya sapi, yang ngasih makan itu sapi, setiap hari dikasih makan sama sapi. Nanti sifatnya bisa kayak sapi, gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang kalau yang sudah terlanjur, lah dulu saya nggak ngasih air susu ASI dengan sempurna, ya hal yang pertama harus dilakukan ya istighfar, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau masih punya kesempatan punya anak, bertekad, ya, harus dikasih ASI. Kecuali memang secara ini tidak keluar ASINya, itu ya boleh dikasih air susu, tapi usahakan air susu yang benar-benar berkualitas ya. Jangan air susu formula yang apa namanya, yang sudah jelaskan itu kemarin banyak itu viral juga, susu apa itu formula yang tidak mengandung susu. Ada susu tapi tidak mengandung susu. Nah, itu kan cuman bahan-bahan kimia saja, cuman bentuknya kayak susu. Nah, usahakan jangan seperti itu ya. Jadi ini kewajiban orang tua yang merupakan hak anak. Kalau tidak diberikan haknya, ya, tidak diberikan haknya, sedangkan dia mampu, maka dia termasuk orang yang zalim kepada anak dan berdosa hukumnya. Ya. Yang ketiga adalah wayuhsina adabahu, ya, memperbagus adabnya, memperbagus akhlaknya. Ya, jadi anak itu harus baik akhlaknya, itu menjadi hak anak, ya, menjadi hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua. Jadi kalau ada anak yang bandel, anak yang durhaka sampai kepada orang tua, itu jangan sampai langsung menyalahkan anaknya. Pertama kali yang harus diperhatikan adalah orang tuanya. Apakah orang tuanya sudah mendidiknya dengan benar atau tidak? Ya. Ada itu seorang yang sudah saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Saat Khalifah Umar bin Khattab sedang berkuasa, ada seorang orang tua yang mengadu kepada sang khalifah. Wahai sang khalifah, anak saya durhaka, gitu ya, sama saya. Maka pokoknya jenis kedurhakaannya sampai dilaporkan kepada khalifah. Tentunya kedurhakaannya ini sudah amat sangat luar biasa, ya. Kalau cuma sekedar diperintah nggak mau, mungkin itu nggak perlu dilaporkan kepada presiden, ya. Tapi ini sampai dilaporkan ke presiden, ke khalifah saat itu, berarti sudah sangat luar biasa nakalnya, kedurhakaannya. Lalu sang khalifah Umar bin Khattab tidak langsung lalu yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab itu memanggil anaknya apa benar, gitu ya. Maka jawaban sang anak itu bertanya, wahai sang khalifah, apa kewajiban orang tua yang harus ditunaikan kepada anaknya?
Maka Umar bin Khattab menyampaikan hadis ini. Nah, maka anak itu mengatakan, saya tidak mendapatkan hak saya dari orang tua saya, gitu ya. Pertama, saya dikasih nama, apa itu dulu namanya ya? Jadi namanya itu jelek lah. Namanya itu nama binatang yang hari-harinya itu ini apa namanya, ada kotoran itu yang dibikin apa namanya, dibikin kayak bola gitu ya. Itu nama dikasihkan kepada anaknya. Kedua, dia juga tidak dikasih ASI. Ketiga, dia tidak dikasih pelajaran tentang pendidikan adab. Maka yang dihukum itu bukan anaknya, tapi malah justru yang dihukum oleh Umar bin Khattab itu adalah orang tuanya, si anak yang durhaka tadi. Ya. Jadi para bapak, para ibu, kalau mendapati anaknya kurang baik atau mungkin durhaka, hal yang perlu dikoreksi yang pertama adalah orang tuanya. Sudahkah memberikan ketiga hal ini, gitu ya? Ketiga hal ini sudah diberikan kepada anak atau belum? Selanjutnya, Wan Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala. Dari Ibnu Sirin radhiyallahu anhu, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamul ilma. Berkata kepada para sahabat, ya, berkata para sahabat dan para tabi'in, mereka semua, ya, yata'allamuna pakai jamak, mereka para sahabat dan para tabi'in mempelajari petunjuk. Petunjuk itu berarti belajar kepada guru-guru mereka, ya. Petunjuk itu apa namanya? Pertama adalah ilmu tauhid, kedua adalah ilmu, kalau di keterangannya Ustaz Toha itu ilmu laku, gitu ya. Ilmu laku itu ilmu kepribadian, ya. Jadi harus mengambil, para sahabat itu mengambil kepada guru-guru mereka, para tabi'in. Berarti kalau tabi'in belajar kepada sahabat, sahabat belajar kepada Rasulullah SAW atau kepada sahabat yang lebih senior. Yang pertama mereka pelajari adalah tadi ilmu perilaku dari guru-guru mereka. Kesemangatannya seperti mereka mempelajari ilmu pengetahuan yang lain, gitu. Kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna ilma. Wa an Hasanil Basri radhiyallahu anhu qala, laqad kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi sinina summa sinina. Ya? Jadi belajar adab itu tidak bisa dalam waktu yang singkat, ya. Sesungguhnya ada seorang lelaki keluar dari tempat tinggalnya untuk mendidik dirinya dalam beberapa tahun, ya. Dan kemudian ditambah lagi beberapa tahun lagi, gitu ya. Jadi belajar itu tidak bisa sebentar langsung jadi kayak gitu, ternyata tidak, ya. Jadi di SDIT lah ya, ini belajar 6 tahun. Nanti ada di madrasah atau di SMP atau di mana saja, tingkat SMP, tingkat SMA selama 6 tahun lagi. Sudah 12 tahun belajar. Jadi tidak bisa sedikit demi sedikit, ya, atau sebentar saja. Hadis yang ketiga, ini padahal banyak, ini baru mukadimah. Ini baru 3 hadis. Wa an Sufyana ibni Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan timbangan yang agung, ya, pada kepribadian beliau, yang ditampakkan beberapa hal yang pantas dicontoh, baik budi pekerti, tingkah laku, petunjuk-petunjuk. Adapun segala sesuatu yang sesuai dengan kepribadian beliau, maka hal tersebut dianggap benar. Sedangkan yang tidak sesuai dengan perilaku beliau dianggap sesuatu yang salah. Jadi barometer belajar adab itu ya kepada Rasulullah SAW. Karena memang Rasulullah SAW itu diutus ke umat manusia. Salah satu tugasnya itu adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, memperbaiki
perilaku manusia. Karena memang kerusakan zaman yang paling rusak, ya, ya di apa namanya, di tengah-tengah umatnya Arab waktu pada kaum Arab pada waktu itu rusaknya moral manusia, ya, merusaknya moral manusia yang sangat rusak ya di tengah-tengah bangsa Arab. Bayangkan, ya, kalau dari sisi kepercayaan mereka menyembah berhala, ya, berhala setiap pagi sore kalau mau berangkat keluar bekerja nyembah dulu kepada berhalanya. Nanti pulang dari kerja nggak langsung masuk ke rumah, tapi langsung menyembah kepada berhalanya. Sampai nanti berhalanya itu ada yang dibawa kemana-mana. Kalau yang bikin yang besar itu terlalu berat, dia bikin patung yang kecil. Sampai di Ka'bah itu ada 360 berhala. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu dari sisi apa namanya, keyakinan. Dari sisi kepercayaan, gitu ya. Kalau mau jualan, misal kalau mau pergi, dia ada namanya kepercayaan, dia punya burung. Ya, kalau mau pergi burungnya dilepas. Kalau burungnya itu terbang ke kanan, maka ini pertanda baik, ya, maka dia jadi berangkat. Tapi kalau burungnya terbangnya ke kiri, ini berarti pertanda sial, tidak jadi berangkat. Atau ada panah, gitu ya, ngambil panah, undian panah dan lain sebagainya, gitu ya. Dari sisi minuman, ya, orang Arab itu sangat apa namanya, sangat kental dengan minuman. Jadi minuman itu, minuman arak, ya, minuman yang memabukkan itu adalah simbol kemuliaan, ya, terusan simbol penghormatan. Jadi kalau ada tamu, dia dikatakan memuliakan tamu kalau dikasih arak. Dan lebih semakin memuliakan tamu kalau araknya itu semakin mahal. Mahal dan murahnya arak itu tergantung lama dan sebentarnya dia melakukan fermentasi, gitu ya. Jadi ada arak yang sudah disimpan di atas, di bawah tanah gitu, sampai ada yang 30 tahun, 40 tahun. Jadi kalau bikin arak sekarang, 30 tahun yang akan datang baru diminum, ya, itu lebih mahal. Atau dari sisi apa namanya, kerusakan wanita, gitu ya. Yang namanya wanita itu tidak dihormati, gitu ya. Maka datangnya Islam memuliakan wanita. Ya, namanya apa namanya, wanita itu fungsinya hanya untuk menghibur. Jadi kalau ada apa namanya, ada perkumpulan laki-laki kayak gitu, ataupun perkumpulan semua orang kumpul, nanti ada penari. Penarinya adalah rata-rata wanita, gitu ya. Atau pelacur, gitu ya, itu berserakan, gitu ya. Kalau ada pernikahan di zaman dahulu itu ada 4 minimal, salah satunya kalau ada nanti seorang wanita nancapkan ini bendera di depan rumahnya, berarti siapa saja 10 orang atau maksimal 10 orang boleh mendatangi. Nanti kalau punya anak, tinggal 10 orang itu dipanggil, ini anaknya kamu, kayak gitu, nanti harus mau, seperti itu. Atau yang lainnya. Nah, di tengah-tengah kerusakan itulah Rasulullah SAW itu datang, ya, untuk memperbaiki kehidupan, akhlak, kepribadian, etika, sopan santun yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan itu bisa, gitu ya. Nah, maka ternyata belajar adab itu adalah penting, dan ini masih banyak hadis-hadis, gitu ya, yang bisa nanti kita para ibu, ya, bisa belajar. Gampang kalau mau tidak punya bukunya, gitu ya, tinggal buka aplikasi di Play Store, ya, Kitab Adabul Alim wa Muta'alim, gitu, nanti bisa baca kayak gitu ya.
dan rata-rata sudah ada terjemahannya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kita mengharapkan kepada seluruh ustadz, seluruh orang tua, bahwasanya marilah kita mendidik anak-anak kita dengan baik, gitu ya. Hal pertama yang harus hal pertama yang harus diajarkan kepada anak itu, yang sekarang sudah mulai hilang di antara para anak-anak didik kita dan pada anak-anak secara umum, adalah tentang sopan santun, gitu ya, tentang adab. Maka ini harus kita prioritaskan daripada pelajaran-pelajaran yang lain, ya. Jadi adabnya itu harus diajarkan terlebih dahulu, baru kemudian nanti pelajaran-pelajaran yang lain nanti diajarkan setelah adab atau anaknya, sopan santunnya anak, etika anak itu sudah mulai terbentuk, ya. Karena ilmu itu ketika tidak dilandasi dengan adab, maka ilmu itu nanti akan menjadi, ya, ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak bisa membawa kepada kebaikan. Mungkin itu sebentar nasihat-nasihat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bermanfaat juga untuk para orang tua yang hadir pada kesempatan kali ini, dan bisa juga ditularkan kepada teman-teman guru-guru atau orang tua yang tidak bisa hadir pada kesempatan siang hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.